semua lagi, saya bisa atau tidak, saya akan mencoba. Aduh, licin. Wah. Nah, kalau dari sortir itu ketemu nih, kayak ikan-ikan yang nggak bisa dipakai tuh kayak gini. Misalnya, dia udah lama dan dia udah lembek, itu nggak bisa dipakai. Serelimo. Enak? Kok bisa rasanya kayak gini, Bu? Indonesia, kekayaan tradisi dan budayanya telah menghipnotis dunia. Inilah salah satu tradisi permainan rakyat masyarakat Buleleng yang lahir dari cerita sejarah peperangan Kerajaan Buleleng melawan Kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Jadi kalau ngomongin soal Indonesia dan permainan tradisionalnya emang nggak ada habisnya. Salah satunya menggoak-goakan ini. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak ada batasan dalam permainan ini. Anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, semua boleh ikut serta. Semakin banyak peserta, maka semakin seru dan menarik permainan tradisional ini dilaksanakan. Kita lihat ya, cowok semua lagi. Saya bisa atau tidak, saya akan mencoba. Megoak-goakan sendiri terinspirasi dari nama burung gagak yang dipercaya gagah berani dan ketika terbang berkelompok saling melindungi. Cara permainan ini cukup sederhana. Tugas raja yang paling depan adalah menangkap pemain paling belakang di barisan. Sedangkan tugas pemain yang berada di barisan paling depan tentu saja melindungi ekornya. Oke, sudah kami sudah bayar ya. Ya, sudah. Oke, nanti Mbak bayar di sana aja. Jadi kalau Boleh, silakan. Jadi kalau udah dapat ekornya, kita boleh minta apa aja dan langsung dikasih. Kali ini, ngos-ngosan, saya dapat buah. Ya. Boleh. Oke. Ya, saya jadi raja yang berbagi bersama masyarakatnya. Ya, rajanya pasti nggak suka pisang ya. Mbak, Ya, mau jadi ekornya nggak? yang dikejar. Ya, biar dapat sensasinya. Boleh. Saya carikan raja cewek juga. Boleh. Artinya, oke? Oke. Saya ketangkap sama rajanya. Deh, udah deh, kita sudah selesai berarti ronde yang ini. Lumpur-lumpur semuanya sampai muka. Ekornya digendong. Selain untuk seru-seruan dan telah menjadi tradisi, permainan menggoak-goakan ini juga kental nilai sportivitas dan kerjasama. Ternyata dijatuhi. Ujung-ujungnya. Makasih, Mami. Meskipun cukup menguras fisik karena harus lari-larian di lumpur, namun kebersamaan dan keseruannya bikin ketagihan. Kita mau lanjut lagi sekarang.
mau jaga barisan. Lihat kepemimpinan seperti apa. Karena banyak banget orangnya. Untuk menjaga kelestariannya, permainan berkelompok ini selalu digelar setiap tahun. Tujuannya tak lain adalah untuk menghormati jasa Ki Barak Panji Sakti yang merupakan raja pendiri Kerajaan Buleleng. Setelah ini kita makan-makan ya. Ikuti jejak saya, jejak. Pas makan ini udah nikmat aja gitu ya. Belum selesai nih, keseruan bersama masyarakat Desa Panji. Nah, ini dia ayam betutu guling khas dari Buleleng. Di tengahnya ada sambalnya. Tengahnya ada sambalnya ternyata. Masuk di Ada sayur. Ada sayurnya juga. Ya. Jadi ini udah lengkap semuanya. Masyarakat percaya bumbu rempah akan lebih meresap ke daging ayam dengan cara pengolahan seperti ini. Ya, ini dia. Berat banget. Ayam guling betutu khas Buleleng udah matang. Sekarang kita mau makan dan menikmati kenikmatan makanan ini. Rasanya itu kaya banget. Ada bumbu bawangnya, terus ada itu jadi pedes tapi enak banget. Jadi cocok banget nih kalau dimakan. Habis main mengguak-guakan langsung makan ayam guling betutu. Ternyata memang bukan isapan jempol semata. Bumbu rempah memang lebih menyerap ke daging ayam. Ikuti jejak saya, jejak Petualangan saya di Bumi Panji Sakti Buleleng masih berlanjut. Pagi ini saya dan Pak Ketut mau ngambil ikan di Tejakule. Karena pagi-pagi itu banyak sekali ikannya, jadi ini waktu yang pas untuk kita ambil ikannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi pencarian ikan awan atau tongkol kali ini tidak jauh dari bibir pantai. Alasannya tak lain adalah wilayah perairan laut di bagian utara Pulau Bali merupakan laut dalam. Selain itu, di sini juga banyak terdapat rumpon ikan tongkol. Ini pemandangannya bagus banget. Saya bisa menikmati pagi yang indah. Dan itu Gunung Rinjani aja kelihatan dari sini. Tapi memang memancing tuh kayaknya butuh kesabaran ya. Jadi saya sudah tunggu dari tadi, belum ada ini ikannya muncul. Daripada saya diam-diam aja, mending saya bantu beli Ketut. Mau bantu dulu ke belakang. Beli saya bantu ya. Sudah hampir 2 jam perahu terus berkeliling untuk mencari keberadaan ikan buruan. Namun belum menandakan hasil. Banyak faktor alam yang mempengaruhi ikan mau makan atau tidak. Selain arus yang berhenti, suhu air yang lebih dingin dari biasanya juga akan membuat ikan lebih memilih untuk tidak makan. Wah, udah digulung-gulung aja nih Beli ininya. Ini udah nggak ada ikannya ya Beli? Iya. Udah nggak. Ikannya udah nggak mau makan lagi. Ikannya udah nggak mau makan. Mungkin belum rezeki kali ya. Sama tadi tuh di sana juga ada kapal nelayan banyak. Tapi ini sudah menepi semua karena memang sudah kesiangan juga. Jadi ikannya udah emang nggak mau makan. Tapi bersyukurnya di sini tuh masih ada masyarakatnya udah punya stok
ikan yang bisa dibikin jadi pindang awan. Sekarang kita mau menepi dan kita mau bikinin pindang awan. Ayo beli. Meskipun tadi kami gagal mendapat ikan segar, bukan berarti stok ikan tongkol untuk diolah menjadi pindang awan juga kosong. Nah, sekarang saya sama Bu Ayu dan Bu Lu mau bikin pindang awan. Ini dia bahannya, setelah ini kita mau sortir dulu, kemudian lanjutin prosesnya lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pembuatan pindang awan dari desa Tejakula memang sudah terkenal. Jadi nelayan-nelayan dari daerah lain pun sering menyetor ikan tongkol mereka ke sini. Nah, sekarang kita mau coba belajar sortir, dan sortirnya itu berdasarkan ukuran. Ada yang besaran lagi nggak, Bu ya? Ah, ini dia. Beda kan? Ada 3 ukuran ya kurang lebih ya, Bu. Nah, kalau dari sortir itu ketemu nih, kayak ikan-ikan yang nggak bisa dipakai tuh kayak gini. Misalnya, dia udah lama dan dia udah lembek, itu nggak bisa dipakai. Berarti dia udah nggak segar, itu juga menentukan mutunya, jadi kurang bagus. Pindang sendiri merupakan salah satu cara pengawetan ikan tradisional dengan cara perebusan dan pengasinan. Cara seperti ini bisa membuat daging ikan awet selama 5 hingga 7 hari. Menangis. Wah, asap banget, panas juga. Iya, Bu. Waduh. Ini namanya menangis tanpa alasan ini. Nih, Bu. Supaya terendam secara keseluruhan, bagian atas ikan harus ditindih menggunakan batu. Nah, memang ini dipakainya masih tradisional banget, masih pakai kayu. Dan titik didihnya ini kira-kira 70 sampai 100 derajat Celcius biar ikannya matang sempurna. 30 menit menjadi batas standar waktu perebusan. Jika kelamaan, daging ikan akan menjadi lembek dan lunak. Sedangkan jika terlalu cepat, pengasinan ikan tidak akan merata. Sekarang kita mau ngambilin yang ini udah matang. Aduh, panas banget. Satu aja. Oh, panas. Panas, panas, air panas mau lewat. Air panas, air panas. Ini aromanya sudah terasa sekali ikannya. Harum. Nah, karena ini sudah bisa dimakan, saya pengen cobain, boleh Ibu? Ya, boleh dicobain sedikit-sedikit. Saya mau cobain. Enak, asin-asin gitu ya, Bu ya? Makin gurih. Iya, ciri khasnya kan asin ya. Asin, enak, gurih. Wah, juara ini. Meski sudah matang dan bisa dimakan langsung, tapi masyarakat Tejakula memiliki bermacam olahan khas berbahan dasar pindang awan ini. Nah, ini udah matang, tapi kata Ibu Ayu katanya ini bisa diolah lagi dengan bumbu serelemo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum digoreng, lebih dulu daging ikan harus dibersihkan dari duri dan tulang di dalamnya. Jadi nanti ketika makan, sudah tidak repot lagi untuk menikmati dagingnya. Nah, kalau bisa dilihat di sini bumbu-bumbunya cukup sederhana nih. Ada cabai merah, ada cabai kecil, terus serelemo. Itu tuh karena ini pakai terasi. Jadi di sini sere itu artinya terasi dan ini dia lemonya. Ini masih diulek-ulek sampai dia ini ya. Bumbu pindang awan serelemo pada dasarnya hampir sama dengan bumbu sambal terasi. Nah, ini nih yang bikin enak. Sambal Jadi sambalnya ini tidak digoreng tapi dikasih minyak panas. Penggunaan minyak kelapa membuat sambal serelemo jadi lebih sedap aromanya. Wow, ini yang bikin makin nikmat, makin segar.
Makin nampol, pokoknya enak aja gitu ya Bu ya. Gak sabar nih. Wah. Jadi lapar ya. Iya jadi lapar Bu. Ibunya tahu aja nih lagi lapar. Inilah keistimewaan Pindang Awan Serelemo. Cuma bisa kita nikmati jika bertualang ke Buleleng. Saya mau cobain untuk pertama kali pakai ininya dulu deh. Ini dia, pindang dengan bumbu serelemo. Enak? Kok bisa rasanya kayak gini, Bu? Enak. Rasanya tuh segar karena ada jeruk limonya, tapi terasinya juga enak. Enak ya. Nah, setelah tadi ikutan proses pembuatan pindang awan, sampai sekarang makan hasil olahannya, pindang awan ini bisa dijadikan berbagai macam hidangan. Salah satunya ini nih, bumbu serelemo. Ikuti jejak saya, jejak petualang.